Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Kali ini kami akan membagikan pembahasan tentang latihan ujian tertulis 5 USP SD MI Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini sebelum kita memulai untuk pembahasannya, silakan adik-adik klik tombol subscribe dan like dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami ya. Baiklah, sekarang kita akan mulai ke soal yang pertama. Di situ ada beberapa hubungan antar makhluk hidup. Silakan adik-adik baca. Sekarang kakak akan memulai membacakan soalnya. Simbiosis parasitisme ditunjukkan oleh angka titik-titik A 1 dan 3, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Jawabannya adalah C 2 dan 3. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 2. Kegiatan manusia berikut ini yang dapat mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau adalah titik-titik. A. Menebangi pohon-pohon di hutan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. B. Menanam lahan kosong dengan berbagai jenis maksud kakak adalah tumbuhan. C. Membangun daerah resapan air di daerah perkotaan. D. Menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Jawaban nomor 2 yaitu A. Menebangi pohon-pohon di hutan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di sana ada sebuah soal, tanaman padi milik Pak Roni terserang hama. Werek hijau dan werek coklat secara bersamaan. Serangan hama tersebut membuat tanaman padi tumbuh kerdil. Permasalahan yang dialami oleh Pak Roni tersebut dapat diatasi dengan menerapkan mekanisme rantai makanan, yaitu titik-titik. A. Mengusir werek hijau dan werek coklat semaksimal mungkin menggunakan jaring serangga. B. Membasmi seluruh tanaman padi yang terserang hama werek coklat dan werek hijau. C. Membasmi werek hijau dan werek coklat dengan insektisida kimia. D. Tidak membasmi predator alami werek hijau dan werek coklat. Jawaban yang paling tepat di nomor 3 yaitu D. Tidak membasmi predator alami werek hijau dan werek coklat. Baiklah, itulah jawaban yang paling tepat. Silakan adik-adik lingkari. Jawaban yang tepatnya adalah D. Lingkari ya. Sekarang kita akan lanjut ke nomor soal keempat. Di sini bisa adik-adik lihat ada sebuah gambar. Sekarang akan bacakan soalnya. Hewan mamalia tersebut hidup di air dan memiliki alat pernapasan berupa paru-paru. Secara periodik, hewan tersebut muncul ke permukaan air untuk titik-titik. A. Mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen. B. Memperoleh makanan yang ada di permukaan air. C. Menghindari predator yang ada di dalam air. D. Mengeluarkan zat sisa hasil ekskresi tubuh. Jawaban yang paling tepat nomor 4 yaitu A. Mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen. Silakan adik-adik lingkar. Jawaban nomor 4 yaitu A. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 5. Di situ ada sebuah tabel, bisa adik-adik lihat. Ferry mengamati beberapa hewan di sekitar rumahnya. Hasil pengamatannya dicatat dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Sini ada jenis serangga, halaman rumah, belakang dan belalang dan walang sangit. Di kebun dia memperolehkan kupu-kupu dan kumbang.
Di ruang tamu dia memperoleh semut dan nyamuk. Di dapur dia memperoleh kecoa dan laron. Berdasarkan jenis metamorfosisnya, pernyataan yang benar mengenai pengelompokan serangga-serangga tersebut adalah: A. Serangga yang ada di kebun dan ruang tamu mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan serangga yang ada di dalam rumah dan dapur mengalami metamorfosis tidak sempurna. B. Serangga yang ada di ruang tamu dan dapur mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan serangga yang ada di halaman rumah dan kebun mengalami metamorfosis tidak sempurna. C. Serangga yang ada di rumah dan kebun mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan serangga yang ada di ruang tamu dan dapur mengalami metamorfosis tidak sempurna. D. Serangga yang ada di halaman rumah dan dapur mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan serangga yang ada di kebun dan ruang tamu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jawaban yang paling tepat nomor 5 yaitu A. Silakan adik-adik lingkari. Jawaban yang paling tepat adalah A. Serangga yang ada di kebun dan ruang tamu mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan serangga yang ada di halaman rumah dan dapur mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sekarang kita akan lanjutkan soal nomor ke-6. Manfaat pelestarian hutan bakau di tepi pantai adalah: A. Mencegah terjadinya eutrofikasi. B. Mengurangi pencemaran udara. C. Mencegah terjadinya abrasi. D. Mencegah terjadinya banjir. Jawaban yang paling tepat nomor 6 yaitu C. Mencegah terjadinya abrasi. Silakan adik-adik lingkari. Jawaban yang paling tepat adalah C. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Membuang sampah rumah tangga seperti sisa makanan, bungkus plastik, dan kaleng minuman ke sungai merupakan perbuatan yang merugikan lingkungan. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan titik-titik. A. Air sungai makin jernih dan bersih. B. Pertumbuhan tumbuh di air pesat. C. Bertambahnya keanekaragaman hayati di sungai. D. Tercemarnya air sungai sehingga banyak biota sungai mati. Jawaban yang paling tepat nomor 7 yaitu D. Tercemarnya air sungai sehingga banyak biota sungai mati. Jawaban yang tepat adalah D. Silakan adik-adik lingkari yang D ya. Sekarang kita akan lanjut nomor 8. Alat pernapasan cumi-cumi, jangkrik, dan kelelawar secara berturut-turut adalah: A. Insang, trakea, dan paru-paru. B. Paru-paru, insang, dan trakea. C. Trakea, paru-paru, dan pundi-pundi udara. D. Insang, paru-paru, dan permukaan kulit. Jawaban yang paling tepat nomor 8 yaitu A. Insang, trakea, dan paru-paru. Silakan adik-adik lingkari. Jawaban nomor 8 adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Pasangan yang tepat antara jenis hewan dan cara perkembangbiakan dalam tabel berikut adalah: A. Hidra, cara perkembangbiakan fragmentasi. B. Planaria, cara perkembangbiakan tunas. C. Kadal, cara perkembangbiakan vivipar. D. Penguin, cara perkembangbiakan ovipar. Jawaban yang paling tepat nomor 9 yaitu D. Penguin. Cara perkembangbiakannya adalah ovipar. Silakan adik-adik lingkari. Jawaban yang tepat adalah D. Sekarang kita akan lanjutkan soal nomor 10. Di situ ada sebuah gambar. Silakan adik-adik perhatikan. Organ pencernaan yang berfungsi menghasilkan enzim lipase ditunjukkan oleh angka titik A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5. Jawaban yang paling tepat nomor 10 yaitu C3 dan 4. Silakan ada di lingkari yang C. Sekarang kita akan lanjutkan nomor 11. Di situ ada sebuah proses pencernaan kimiawi. Silakan adik-adik baca sebelumnya agar adik-adik bisa mengisi
pertanyaan di nomor 11. Sekarang kakak akan membacakan. Proses pencernaan kimiawi yang berlangsung di usus halus ditunjukkan oleh angka titik-titik. A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Jawaban yang paling tepat nomor 11 yaitu B, 1 dan 3. Silakan adik-adik lingkari, jawabannya adalah B. Sekarang kita akan lanjutkan nomor 12. Perhatikan ciri-ciri pembuluh darah berikut. Sini ada ciri-ciri pembuluh darah, silakan adik-adik baca. Ciri-ciri pembuluh darah yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung ditunjukkan oleh angka titik-titik. A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C2, 3, dan 4, D3, 4, dan 5. Jawaban yang paling tepat nomor 12 yaitu A, 1, 2, dan 3. Silakan ada di lingkaran nomor A. Sekarang kita akan lanjutkan ke nomor 13. Anita mengalami kesulitan bernapas disertai dengan batuk kronis. Hasil pemeriksaan non-sgen di rumah sakit diketahui bahwa terjadi ketidaknormalan susunan alveolus di paru-paru Anita. Akibat ketidaknormalan tersebut, alveolus kehilangan elastisitasnya sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kemungkinan Anita menderita penyakit titik-titik. A, pneumonia, B, emfisema, C, tuberkulosis, D, asma. Jawaban yang paling tepat nomor 13 yaitu B, emfisema. Jawaban yang paling tepat adalah B. Silakan ada di lingkari yang B ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke nomor 14. Di situ ada sebuah gambar tulang tangan. Sekarang ada diperhatikan K, L, dan M yang ditunjukkan oleh huruf tersebut. Nama bagian yang ditunjukkan oleh huruf K, L, dan M dalam tabel berikut yang benar adalah titik-titik. K adalah tulang selangkang, L adalah tulang pengumpil, M adalah tulang hasta. B, K adalah tulang lengan atas, L adalah tulang hasta, M adalah tulang pengumpil. C, K adalah tulang selangkang, L adalah tulang hasta, M adalah tulang pengumpil. D, K adalah tulang belikat, L adalah tulang pengumpil, M adalah tulang hasta. Jawaban yang paling tepat nomor 14 yaitu A. K adalah tulang selangkang, L adalah tulang pengumpil, M adalah tulang hasta. Silahkan adik-adik lingkari, jawaban yang paling tepat adalah A. Baiklah, sekarang akan kita lanjutkan soal nomor 15. Saat Bu Ani melakukan cek darah, ternyata kadar kolesterolnya terlalu tinggi. Dokter menganjurkan agar Bu Ani mengurangi konsumsi makanan berlemak untuk mencegah penyakit titik-titik. A, anemia, B, varises, C, leukemia, D, aterosklerosis. Jawaban yang paling tepat nomor 15 yaitu D, aterosklerosis. Sekarang kita akan lanjutkan nomor 16. Saat menarik anak panah, posisi tangan seperti ditunjukkan pada gambar. Jenis sendi yang berperan dalam posisi yang ditunjukkan tanda panah adalah A adalah sendi engsel, B adalah sendi pelana, C adalah sendi peluru, D adalah sendi putar. Jawaban yang paling tepat adalah nomor 16 yaitu A, sendi engsel. Sekarang kita akan lanjutkan nomor 17. Di dalam tubuh kita terdapat keterkaitan antara sistem organ. Jika salah satu sistem organ mengalami gangguan, dapat mengganggu proses kerja sistem organ lain. Jika produksi hormon insulin oleh pankreas
terganggu dapat memengaruhi kerja sistem ekskresi, yaitu A. Kerja ginjal makin berat dalam melakukan penyaringan darah. B. Ekresi cairan empedu ke duodenum menjadi terhambat. C. Kulit tidak dapat mengkreasikan keringat. D. Pengeluaran urin menjadi terhambat. Jawaban yang paling tepat nomor 17, yaitu A. Ya, jawabannya adalah A. Kerja ginjal makin berat dalam melakukan penyaringan darah. Sekarang kita akan lanjutkan nomor 16. Di situ ada jenis-jenis tumbuhan. Silakan adik-adik lihat. Pengelompokan tanaman tersebut berdasarkan cara perkembangbiakan vegetatif alaminya dalam tabel berikut yang benar adalah A. Tunas 1 dan 2, umbi batang 3 dan 4, spora 5 dan 6. B. Tunas 2 dan 4, umbi batang 1 dan 5, spora 3 dan 6. C. Tunas 3 dan 4, umbi batang 1 dan 2, spora 5 dan 6. D. Tunas 4 dan 5, umbi batang 2 dan 3, spora 1 dan 6. Jawaban yang paling tepat nomor 18, yaitu B. Tunas 2 dan 4, umbi batang 1 dan 5, spora 3 dan 6. Sekarang kita akan lanjutkan ke nomor 19. Sebelum kita lanjutkan ke soalnya, di situ ada beberapa peristiwa atau kegiatan. Silakan adik-adik lihat. Soal nomor 9.